Pak Anies ya itu sudah standarnya Pak Anies lah. Iya. Ya, Pak Anies bicara itu Sesuai dengan data ya, segala macam. Pak Anies berbicara sangat teknokrat, Teknis. ya, sangat teknis, ya, bisa dipahami mayoritas wali kota yang hadir saya rasa di situ. Begitu juga Pak Ganjar tampil luar biasa dengan mengangkat sudut pandang yang selama ini jarang diangkat oleh bakal calon presiden. Pak Prabowo justru kalau menurut saya di luar ekspektasi. Mungkin performa Pak Prabowo kurang maksimal kali ya. Ya, jadi itu mungkin PR untuk tim think tank-nya Pak Prabowo ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Balik lagi bareng gue dan senior gue, Bang Tommy, di Nampol, alias nongkrong asik ngomongin politik. Di Nampol episode sekarang kita lagi nongkrong asik di Menza Barber and Coffee di Jalan Sutomo ya Bang, di Marapalam ya? Marapalam. Nomor 76. Buat teman-teman yang mau ngopi, yang mau nongkrong, yang mau diskusi, boleh nih, caw ke sini sekarang. Kopinya enak, makanannya juga enak. Recommended banget kalau misalkan kalian mau ngedate, mau nongkrong, mau diskusi juga boleh. Oke, Bang Tommy gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Kemarin keluar kota nih. Ya, akhirnya bisa nongkrong bareng. Iya, kemarin di episode Ngulik Online, waktu kita bahas Gatot ya Bang ya? Anies Gatot. Yang lumayan juga diserang netizen kita. Oke, di episode sekarang Rinon coba memposisikan diri sebagai netizen sekarang, Bang. Oke. Kayaknya kita asik kalau kita bahas soal Apeksi ini, yang lagi hangat. Soal apa sih kepanjangan Apeksi? Asosiasi Pemerintah Kota. Pemerintah Kota yang seluruh Indonesia. Kabupaten masuk? Enggak, beda. Kalau kabupaten itu Apkasi. Apkasi. Oh, yang ketuanya itu ya? Bupati Damasraya. Standar Kesatuan Kerajaan. Yang Apeksi, yang kota berarti? Iya, betul. Oke. Nah, ada sesuatu yang menarik di Apeksi di Makassar kemarin, Bang. Soal kok tiba-tiba loh muncul adu gagasan capres. Kok bisa gitu, Bang? Gimana sih kronologinya sebenarnya? Ya kalau seandainya itu sudah masuk dalam rundown acara, ya berarti itu memang sudah direncanakan. Bahwa 3 nama yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang itu tampil di situ sebagai pembicara. Nah, tapi sebenarnya itu adalah hal yang bagus sebenarnya yang dilakukan oleh Apeksi, bahwa memberikan tempat atau sarana bagi para bakal calon presiden untuk tampil dan menyampaikan gagasan-gagasannya itu. Seharusnya hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Apeksi saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lain. Apakah mungkin nanti Apkasi juga bisa melakukan hal yang sama? APSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi, juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin kampus harusnya juga ya? Universitas-universitas mungkin bisa melakukan hal yang sama. Kalau poin itu sepakat sih. Kalau nggak ada acara-acara kayak gitu, event-event seperti itu, ya kemana masyarakat mencari referensi soal gagasan-gagasan orang yang bakalan dipilihnya. Jadi pemilih masyarakat tuh nggak rasional dong kalau misalkan adu gagasan seperti itu nggak banyak gitu loh. Iya, karena setiap pemilihan kita biasanya itu disuguhkan dengan adu baliho, adu slogan, dan adu spanduk, hanya adu buzzer juga kan, dan hanya sebatas itu saja gitu. Dan apa yang dilakukan Apeksi ini ya semoga bisa dicontoh oleh asosiasi lain lah. Betul. Sepakat tuh Bang, sepakat. Nah, kita kembali ke laptop kalau kata Tukul. Pak Ganjar mungkin diundang sebagai gubernur Jawa Tengah. Pak Prabowo mungkin diundang sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Pak Anies nih Bang. Pak Anies kan udah nggak menjabat lagi sebagai gubernur. Kira-kira kenapa kok masih diundang Bang? Jadi apakah karena beliau digadang-gadang sebagai capres juga? Terlepas ya itu Apeksi mengundang Pak Anies Baswedan itu sebagai apa. Tetapi kita lihat di sini bahwa kalau itu diundang sebagai bakal calon presiden, ya berarti ketiga-tiganya memang layak untuk tampil di situ karena memang bakal calon presiden kan. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang pejabat aktif atau tidak, maka sebenarnya kehadiran Pak Anies itu adalah hal yang unik ya, karena beliau sudah tidak menjabat sebagai gubernur DKI, tetapi diundang sebagai pembicara. Dan
jangan-jangan ini, jangan-jangan itu adalah bukti pengakuan dari Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia ini bahwa ketika menjadi Gubernur DKI, Pak Anies dianggap cukup berhasil Sukses dalam mengelola memimpin Kota Jakarta. gitu. Jangan-jangan ya. Tapi kalaupun benar ya nggak masalah juga. Ya, berarti bisa mungkin beliau diundang sebagai apa ya, pembicara, dan mungkin karena dianggap berhasil dijadikan contoh. Iya, bisa jadi. Oke. Nah, mungkin kita coba kuliti satu persatu gagasan-gagasan yang beliau ini sampaikan. Ya. Yang mungkin sesuai abjad Pak Anies dulu nih. Nanti Ya. kita bahas Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Yang Reno lihat di sini, Reno udah nyatet nih beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan di adu gagasan Anies tersebut. dulu atau Ganjar dulu? Oh sorry, Anies dulu ya. Anies dulu. Pak Anies ada beberapa gagasan nih. Cuman yang paling menarik buat Rino adalah adanya inovasi beliau untuk membentuk kementerian atau badan yang mengurusi perkotaan gitu. Karena setahu Rino, mohon dikoreksi kalau salah, belum ada di pemerintahan Indonesia sekarang ataupun sebelumnya kementerian atau badan yang khusus mengurusi perkotaan gitu. Adanya yang desa, yaitu di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yaitu Kementerian Desa dan Pemerintah dan Daerah Tertinggal ya. Nah, kalau yang ngurus kota kan belum ada gitu. Menurut Abang kayak gimana tuh? Yang mungkin nggak cuma terfokus di satu poin itu aja, mungkin ada di poin-poin yang lain juga. Pertama kita lihat gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan pada acara itu secara umum dulu, bahwa yang diangkat oleh Pak Anies dalam penyampaian gagasannya itu adalah pemerataan, ya, bahwa isu yang diangkat oleh Pak Anies di dalam penyampaian gagasannya itu adalah ketimpangan, bahwa terdapat ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan timur, itu satu. Kemudian ketimpangan dalam perekonomian. Dan kemudian yang ketiga adalah ketimpangan antara kota dan desa. Nah, itu menjadi isu utama penyampaian dari gagasan atau pidato Pak Anies pada acara Apeksi itu. Dan yang kedua adalah pembahasan terkait pembentukan kementerian yang mengurus atau sebuah badan yang mengurus tentang perkotaan. Betul. Ya, memang ini ya ide bagus ya, mungkin inovatif inovatif karena memang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir bagi pemerintahan untuk membentuk sebuah badan yang mengurus perkotaan. Kalau di negara lain udah ada belum sih Bang? Udah ada. Udah ada ya? Ya, di negara-negara besar lain itu sudah ada. Seperti di mana? Di India kalau tidak salah sudah ada itu. Kemudian di beberapa negara Eropa ada badan yang mengurus tentang perkotaan itu. Mungkin di Eropa lebih banyak kotanya daripada desanya, mungkin makanya yang dibikin bukan kementerian perdesaan tapi ke perkotaan gitu. Mungkin tidak itu yang menjadi dasarnya, tetapi yang menjadi dasarnya adalah bahwa urusan perkotaan itu semakin hari semakin kompleks. Betul. Ya, sepakat. Sehingga memang perlu dibentuk sebuah badan yang lebih komprehensif untuk mengurusi perkotaan. Jadi tidak dilepaskan tanggung jawab mengurus perkotaan itu hanya kepada wali kota saja. Betul. Karena saking kompleksnya. Sepakat sih kalau itu. Ya sederhana aja kebakaran ya Bang. Kalau di desa mungkin kebakaran di satu rumah, musibah gitu, nggak merembet kemana-mana kan. Kalau di kota kan karena rumahnya dempet-dempet, kebakaran satu bisa satu komplek kebakar semua kan gitu. Iya, betul. Itu makanya ya logis berarti ya Bang ya. Dan mungkin memang Pak Anies mengusulkan ini juga karena pengalaman beliau sebagai gubernur DKI. Beliau mungkin menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat ya dalam mengurus kota Jakarta, yang memang menurut beliau mungkin itu harus dirumuskan di tingkat pusat, sehingga memang beliau menganggap diperlukan kementerian yang mengurusi atau sebuah badan yang mengurusi perkotaan itu gitu. Emang kota tuh nggak selesai sama wali kota dan gubernurnya Bang? Susah kalau hanya mengandalkan wali kota dengan kewenangan atau kemampuan finansial yang terbatas. Sepakat kalau itu. Kemudian kewenangan yang juga terbatas gitu kan. Belum lagi beberapa peraturan yang kadang tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pusat gitu kan. Nah, itu akan memang menguras energi sebenarnya. Lebih efektif kalau emang ada badan yang khusus mengurusi perkotaan gitu. Iya, selama pertimbangan pembentukan badan itu adalah pertimbangan yang berdasarkan azas kebutuhan dan manfaat ya. Nah, kalau azas kebutuhan dan manfaat gimana dengan desentralisasi dan dekonsentrasi Bang? Iya, memang, tapi itu kan tidak secara spesifik
berbicara mengenai permasalahan kota. Ah, iya sih. Secara general aja sih. Iya, dan itu semua daerah mendapatkan kewenangan itu. Iya, betul. Tetapi tidak spesifik membahas tentang permasalahan kota. Oke, next Bang. Kalau poin tadi kita bahas soal itu pembentukan badan atau kementerian soal perkotaan. Yang unik ya, yang paling nia juga menurut ini dibanding kedua cawapres yang lain. Pak Anies juga menampilkan foto citra satelit tuh yang di malam hari di Indonesia, di mana ada ketimpangan tuh. Beliau menyampaikan, dari foto citra satelit ini kita bisa lihat loh di Indonesia Timur tuh cahaya lampunya kayak gini, di tengah dan barat tuh kayak gini. Ini kan sebagai bukti kalau adanya ketimpangan. Menurut abang kayak gimana? Isu ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan bagian timur itu selalu menjadi isu ketika Pilpres ya. Pemerataan itu selalu menjadi isu. Tapi permasalahannya adalah cukup sedikit isu itu kemudian diangkat menjadi sebuah langkah-langkah strategis bagi pejabat terpilihnya. Terakhir Pak Presiden Jokowi sudah mulai ya mengembangkan Indonesia di kawasan timur. Gitu kan. Udah mulai ada pembangunan tol segala macam ya. Ya. Dan proses hilirisasi dan segala macam industri di Indonesia Timur. Tetapi apakah itu sudah berjalan efektif? Apakah itu sudah berdampak maksimal terhadap masyarakat Indonesia Timur itu sendiri? Ya mungkin nanti silahkan dilakukan risetnya lah. Oke Bang, kita batasi dulu buat Pak Anies nih. Mungkin sekarang kita bahas lagi soal Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh apa ya, kalau Rino lihat sebagian netizen melihat kayaknya isinya cuman puja-puji terhadap kinerja Pak Jokowi doang. Gimana menurut abang tuh? Sebenarnya ada persamaan antara performance dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo, bahwa memang mayoritas dari mereka memang menyetujui atau menjunjung tinggi program-program yang dicanangkan atau dilaksanakan oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan Pak Anies Baswedan ya. Iya. Nah, tapi apakah itu salah atau benar? Ya, kita bisa menganggap itu adalah sebagai sebuah kewajaran karena Pak Prabowo sendiri saat ini adalah Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Kemudian Pak Ganjar juga sosok yang satu partai dengan Pak Jokowi kan. Jadi ketika beliau berdua ini, termasuk Pak Ganjar, mendukung program-program atau pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu adalah hal yang wajar gitu. Nah, tetapi ada yang menarik dari Pak Ganjar ya, secara performa penyampaian gagasan, bahwa beliau menggunakan pengalaman beliau sebagai gubernur. Sudut pandangnya sebagai seorang gubernur berarti sudut pandang sebagai seorang gubernur dalam menyampaikan gagasan-gagasannya itu. Dan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebenarnya menarik karena memang itu menjadi isu atau menjadi permasalahan yang kerap dikeluhkan oleh publik, yang antara lain pertama korupsi. Ya, sepakat itu. Pemberantasan korupsi. Nah, minimal beliau sudah menyampaikan gagasan tentang itu. Nanti terlaksana atau tidak ya kita lihat nanti. Ya, kita sebagai netizen juga harus itu. Sebagai masyarakat juga harus adil dong ketika pemerintah atau ketika seorang presiden melaksanakan janjinya walaupun belum maksimal, kita juga harus apresiasi teman-teman. Kalau misalkan salah atau tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan, tapi setidaknya udah diusahakan, jangan cuma dihujat, jangan cuma dikritik, kita apresiasi juga. Kita sebagai netizen juga harus adil kali ya Bang? Iya, harus adil. Terus itu Bang, silakan. Yang kedua adalah persoalan mengenai IKN? Bukan, janji kampanye yang sering tidak ditepati. Itu jarang sekali calon-calon kepala daerah atau calon-calon presiden membahas soal itu. Nah, Pak Ganjar justru masuk ke poin itu. Nah, itu bagi saya pribadi itu merupakan sebuah poin yang menarik bahwa ada juga ya. Calon presiden yang aware terhadap isu-isu bahwa janji kampanye itu kadang hanya sebatas janji saja. Nah, Pak Ganjar mengangkat isu itu dan itu menjadikan performa Pak Ganjar menurut saya pada penyampaian gagasan di Rakernas Apeksi itu menjadi menarik. Soal IKN nih Bang, Pak Ganjar menganalogikannya seperti gula dan semut. Kita sediakan gulanya, nanti semutnya bakalan datang. Mungkin
dalam konteks ini gulanya adalah IKN, Ya. semutnya mungkin adalah masyarakat atau pengusaha dan segala macamnya atau investor segala macamnya. Ya. Menurut abang sesuai nggak sih? Cocok nggak sih analogi tersebut? Ya itu kan analogi yang sering dipakai oleh pemerintah sekarang dalam pembangunan IKN gitu kan, bahwa pemerataan itu ya diwujudkanlah melalui pembangunan IKN di Kalimantan. Kemudian pemerataan perekonomian ya kemudian dikaitkan juga dengan pembangunan IKN di Kalimantan gitu. Seperti yang Rino sampaikan tadi itu, bahwa pemerintah menyediakan gulanya sehingga orang-orang datang ke IKN. Satu sisi mungkin itu ada benarnya. Tetapi di sisi lain kan IKN ini ada pro dan kontra. Ya, apa sih di Indonesia Ya. yang kalau sesuatu yang besar nggak pro kontra, kayaknya bukan di Indonesia deh. Iya, tapi di sisi lain mungkin ya pemindahan ibu kota itu kan perlu perumusan yang matang ya. Iya, betul, sepakat. Sebenarnya pemindahan ibu kota itu kan bukan hal yang baru, bukan hal yang baru di dunia ini. Ada banyak negara yang memindahkan ibu kotanya gitu. Brazil contohnya, Ya, Bang. contohnya Brazil, Dari kemudian Rio de Janeiro ke Brasilia namanya sekarang. Brasilia. Mereka pindahnya itu kan daratan ya, Bukan pulau. bukan pulau gitu. Ya mungkin kenapa di Kalimantan juga ada kajiannya, kan nggak cuman kajian secara geografis doang, ada kajian secara historisnya juga. Kalau di kajian secara historisnya mungkin apa ya, Reno juga kurang menguasai, mungkin Ya, ada alasan tersendiri kali ya. Iya, mungkin secara biasanya penunjukan ibu kota itu kan ada faktor-faktor yang mendukungnya, antara lain faktor historis, faktor filosofis, dan banyak faktor lainnya gitu. Nah, apakah memang di Kalimantan itu memenuhi semua aspek itu? Ya, mungkin nanti para ahli lah yang akan berbicara mengenai itu gitu kan. Kemudian kalau Pak Ganjar mengatakan mendukung pelaksanaan IKN itu, ya seperti saya katakan tadi, itu hal yang wajar. Karena nggak mungkin Pak Ganjar membantah program Presiden Jokowi kan. Iya, Pak Prabowo juga demikian, nggak mungkin Pak Prabowo membantah Presiden Iya, Jokowi. karena beliau berdua kan dalam pemerintahan sekarang. Ya, itu dia. Dan Pak Ganjar juga ada di payung partai yang sama. Yes. Itu otomatis ibarat kereta, lokomotifnya bawa kemana, gerbongnya ngikut lah. Ya, betul. Oke, Pak Ganjar kayaknya udah cukup ya, Bang? Kita batasi aja. Boleh. Oke, next kita ke capres yang terakhir, Pak Prabowo Subianto. Salah satu poin yang menarik di sini adalah, menurut Rino menarik adalah soal pariwisata ya. Beliau menyinggung kalau misalkan kita fokus di pariwisata, kita perbaiki fasilitas segala macamnya, Ya. bakalan banyak nih yang bakal mengunjungi Indonesia dengan tujuan pariwisata. Menurut Abang gimana tuh? Pak Prabowo pada penampilan beliau di Rakernas Apeksi itu mengawalinya seperti biasa dengan mengambil sudut pandang beliau terhadap Indonesia yang melihatnya itu dari sudut pandang kedaulatan negara. Nah, ini menarik sebenarnya karena ini tidak dilakukan atau tidak terlalu menjadi concern bagi dua bakal calon presiden yang lain. Betul. Karena Pak Ganjar dan Pak Anies itu lebih concern kepada urusan dalam negeri. Ya, Pak Ganjar tentang pemberantasan korupsi, tentang janji kampanye, kemudian Pak Anies tentang pemerataan, tentang pendidikan. Nah, iya, karena backgroundnya beliau seorang akademisi juga ya. Itu yang menjadi poin utama dari Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya, mungkin kalau yang seperti yang Mbak sampaikan tadi, Pak Anies dan Pak Ganjar menggunakan sudut pandang sebagai gubernur, Ya. sedangkan Pak Prabowo menggunakan sudut pandang sebagai orang yang menggeluti dunia pertahanan sebagai menteri gitu. Mungkin cakupannya lebih makro gitu. Ya, Pak Prabowo cakupannya lebih makro karena memang Pak Prabowo kan tidak pernah menjabat sebagai gubernur, bupati atau wali kota. Iya. Nah, permasalahannya adalah ketika audiensnya para wali kota, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini jadi kurang ngena. Oh, iya sih, ya. Karena sudut pandangnya itu terlalu besar, terlalu global gitu. Luas gitu. Memang Pak Prabowo juga turun ke hal-hal teknis seperti yang Rino sampaikan itu, bahwa bagaimana caranya pariwisata supaya bisa ditingkatkan, bagaimana pendidikan itu bisa ditingkatkan, bagaimana nelayan itu bisa ditingkatkan pendapatannya dan segala macam. Tetapi tidak merumuskan bagaimana hal itu dilakukan. Jadi lebih kepada seruan saja. Bukan. Nah, Pak Prabowo selalu memulai pidatonya atau memulai penyampaian gagasannya itu melalui dengan sudut pandang bahwa kondisi atau posisi strategis Indonesia
di dunia global. Nah, itu yang tidak dipakai atau tidak diambil oleh dua baca pres yang lain, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Pak Anies. Sorry. Nah, tetapi kalau seperti yang saya katakan tadi, ketika audiensnya adalah seorang wali kota, Kurang enak jadinya. kurang ngena. Itu satu, secara pilihan tema. Kemudian secara performance, Agak kurang, saya rasa saya pernah melihat Pak Prabowo lebih berapi-api ya Bang? tampil lebih oke dibanding setuju, acara setuju. di Rakernas Apeksi itu. Ya mungkin Dibanding 2019 juga itu ya Bang, kurang masih, Iya. menurut Ino lebih berapi-api, lebih bersemangat waktu 2019 Bang? ya, dan secara substansi pun lebih oke ketika 2019 kalau saya menilai ya. Tapi mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi itu, mungkin jet lag, mungkin kecapean, Capek. ya, Yang kelelahan, segala macam. ngurusin tank berat Bang, capek. Ya, urusannya berat untuk pertama. Kalau kata Dilan, Ya. kamu nggak akan kuat, biar aku aja gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari 3 bakal calon presiden yang menyampaikan gagasannya ketika Rakernas Apeksi itu, kita Pak Anies ya itu sudah standarnya Pak Anies lah. Iya. Ya, Pak Anies bicara itu Sesuai dengan data ya, segala macam. Pak Anies berbicara sangat teknokrat, Teknis. ya, sangat teknis, ya, bisa dipahami mayoritas wali kota yang hadir, saya rasa di situ. Begitu juga Pak Ganjar tampil luar biasa dengan mengangkat sudut pandang yang selama ini jarang diangkat oleh bakal calon presiden. Jangan kan presiden, Iya. bupati wali kota juga kayaknya juga Ya, nggak begitu concern. sangat jarang itu mengangkat itu gitu kan. Pak Ganjar justru tampil mengangkat hal itu. Nah, Pak Prabowo justru kalau menurut saya di luar ekspektasi. Iya, karena kita pernah melihat beliau jauh lebih baik penampilannya Ya. daripada hal tersebut ya. Misalkan kita nggak tahu gimana beliau dulunya, gimana beliau di 2019, mungkin bisa dikatakan penampilan beliau juga keren. Cuman ya harus kita akui, dibandingkan dengan 2 yang lainnya, mungkin performa Pak Prabowo kurang maksimal kali ya. Ya, jadi itu mungkin PR untuk tim think tanknya Pak Prabowo ke depannya. Iya. Supaya performa beliau lebih kembali ke bentuk asli lah. Karena yang kemarin saya rasa itu bukan Pak Prabowo pada peak performance. Lagi banyak yang diurusin juga kali ya. Ya, mungkin. Tapi poin persamaannya yang Reno tangkap tadi adalah ketiga-tiganya nih, Ya. apa ya, bisa dikatakan puja-puji terhadap kebijakannya Pak Jokowi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Setuju nggak Bang? Nah, enggak, saya tidak sepakat dengan hal itu, karena menurut saya mungkin kalau kita ambil dari sudut pandang persamaan dan perbedaan, ada persamaan antara Pak Anies dan Pak Ganjar dalam penyampaian gagasan itu, bahwa mereka melihat persoalan bangsa ini dari aspek makro hingga mikro. Iya. Dari sudut pandang mereka sebagai gubernur dan mantan gubernur. Nah, Pak Prabowo sebaliknya justru Sudut pandangnya makro. jadi dari sudut pandang makro dan global sekali. Dan kemudian kalau antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo juga ada kesamaan. Nah, itu tadi bahwa sikap full support terhadap kebijakan-kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kira-kira bakal ada plot twist nggak ya Bang? Gimana? Kira-kira bakal ada plot twist nggak ya? Antara ketiga capres ini? Sebenarnya kalau dikombinasikan itu mungkin menarik ya, karena Pak Prabowo memiliki pemahaman global yang sangat dalam. Kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies memiliki pemahaman teknis dan mikro yang mumpuni. Ya. Tapi ya, apa mungkin berpasangan? Kita tunggu aja nanti. Pilpres masih panjang kan? Masih lama. Bisa jadi loh Bang. Ya, why not? Gitu no. Ya mutlak nggak sih? Kalau misalkan kejadian kayaknya mutlak pemenang pemilu sih. Iya, bisa jadi. Oke, kita batasi aja. Thank you ya Bang Tom udah Oke, nongkrong thank you. bareng kita, udah bikin konten. Oke teman-teman, mungkin di episode nongkrong asik ngomongin politik alias Nampol episode sekarang kita cukupi sampai di sini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Misalkan teman-teman mau nambahin atau mau ngasih kritik atau saran atau nambahin poin-poin yang nggak ada di video, silakan tulis di kolom komentar. Gue pamit, Bang Tommy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Thank you Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you no. Thank you.